Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal ngebahas part yang ketiga. Setelah kemarin kita bahas tentang foya-foya, ria, dan sum'ah. Jadi kita bakal next pembelajaran bab ketiga, pendidikan agama Islam kelas 10, yaitu tentang takabur dan hasad. Jadi ini udah kali ketiga aku merekam video ini karena dari tadi tuh ada aja kesalahannya. Mungkin ada beberapa yang kurang baik yang aku omongin, jadi kita harus benar-benar siap ketika bahas tentang hal ini sekarang. Oke, sebelumnya aku ngerekam ini di luar, jadi ada beberapa suara motor, suara burung, atau suara-suara yang lain yang mungkin agak mengganggu ketika teman-teman dengar video ini. Tapi aku udah pasang subtitle biar teman-teman agak nyaman untuk dengerinnya, atau bisa langsung pakai transkripnya langsung. So, ya, kita bakal langsung masuk ke materinya. Kayaknya video ini tidak akan sepanjang dua video sebelumnya. Jadi video pertama kayaknya 16 menit. Terus video kedua 18 menit. Tentang takabur dan hasad, aku juga kurang tahu apakah ini akan lebih atau jauh lebih singkat dibandingkan materi-materi yang sebelumnya. Dibandingkan oleh ria, sum'ah, dan foya-foya yang cukup familiar eh, buat kita bakal ngebahas tentang takabur dan hasad gitu. Dua materi yang sedikit asing, tapi kita juga tahu gitu apa sih maksudnya. Nah, takabur ini kan masuknya ke sifat sombong ya, di mana seseorang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat, merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Yang dimana sifat ini adalah sifat mutlak yang cuma boleh dipunya sama yang punya kita gitu, sama yang ciptain kita, sama Tuhan kita. Satu-satunya sifat yang berhaknya itu cuma Allah doang. Manusia nggak berhak untuk punya sifat ini. Oke, jadi satu-satunya zat yang berhak untuk punya sifat ini tuh cuma Allah doang gitu. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, itu nggak punya hak sama sekali untuk bersifat sombong dan semacamnya gitu ya. Karena nggak ada satupun hal yang kita punya selain keimanan dan ketakwaan kita gitu. Bahkan ketika kita udah melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya, itu masih belum cukup gitu untuk kita masuk ke dalam surganya Allah selain mendapatkan selain masuk surga karena keridoan Allah gitu. Maka hal yang paling penting buat kita adalah merasa membuat Allah senang gitu kan. Ada hadisnya nih, ada ayat Al-Qur'annya. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Teman-teman boleh cek. Tapi di sini aku bakal bacain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini komat ya teman-teman. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tufattihu lahum abwabus samaa ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, teman-teman boleh cek. Kalau misalnya kamu ragu terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah, maka kamu boleh buat satu surat yang serupa, ajak teman-teman kamu jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar wa quduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau misalnya kamu nggak mampu dan kamu pasti nggak mampu, maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Jadi salah satu orang-orang yang termasuk dari golongan orang-orang yang tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke surga, itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan ini seimbang dengan orang-orang yang menyombongkan diri gitu. Bayangin, kamu kayak misalnya aku suka
apel dan suka pisang. Ini sama, seimbang gitu. Meskipun ini yang duluan yang disebut. Mungkin ini jauh lebih itu, tapi kita seimbang. Atau misalnya, aku suka apel, aku tidak suka apel dan tidak suka pisang. Ini seimbang, teman-teman. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah menyebut orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dengan orang-orang yang menyombongkan diri itu seimbang. Yakni adalah orang-orang yang tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan orang-orang yang tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Kapan unta bisa masuk ke dalam lubang jarum? Kan nihil ya, nggak akan pernah. Maka analogi ini tuh menggambarkan bahwa orang-orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah orang-orang yang tidak akan masuk ke surganya Allah. Jadi jelas teman-teman, kita nggak pernah punya hak untuk nyombong gitu. Apa sih yang kita punya gitu? Apakah nanti ketika di alam akhirat kita akan bawa pulang semua harta-harta kita? Kan enggak. Semuanya bakal ditinggalin di sini, kecuali amal-amal kita kan. Ada tiga hal yang tidak akan terputus meskipun kita mati. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua anak yang ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan gitu. Nggak ada tuh yang namanya rumah, terus uang, jabatan, itu tuh nggak ada, kita nggak akan bawa pulang itu gitu ya. Contoh paling simpel yang aku bahas itu adalah ketika kita semua sadar bahwa kita akan pulang kampung gitu ya. Dan setiap orang yang pulang kampung itu selalu bawa banyak banget barang-barang bekal gitu. Biar ketika dalam perjalanan mereka cukup untuk nyampe ke rumahnya gitu, ke rumah yang sebenarnya. Pertanyaannya, apakah di perjalanan ketika kita lagi istirahat gitu ya untuk lanjutin perjalanan untuk pulang, apakah kita akan beli rumah sebanyak-banyaknya di sana? Apakah kita akan beli barang-barang yang nggak akan kita bawa pulang atau nggak akan kita bisa bawa gitu? Kan enggak. Percuma kita bangun rumah tinggi-tinggi, beli segala macam ini itu yang nggak bisa kita bawa pulang kan. Akan sangat aneh orang-orang yang menyadari bahwa ketika mereka mati dan mereka harus kembali kepada Allah, tapi mereka nggak bawa bekal sama sekali. Itu menurutku adalah hal yang sia-sia banget gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari sikap-sikap takabur ini, sikap-sikap sombong ini. Oke, kita masuk ke yang kedua. Apa sih dampak negatif gitu? Hal-hal yang punya hal jelek yang bisa kita dapatin ketika kita punya sikap takabur ini. Hal pertama dan yang paling parah adalah dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa nggak ada satupun amal ibadah yang bisa ngebuat kita masuk ke dalam surganya Allah, kecuali keriduan dari Allah gitu. Mau sholat kamu full, puasa kamu nggak pernah kamu tinggal, hidup kamu selalu penuh dengan kebaikan, kalau Allah nggak ridho, kamu nggak akan pernah bisa masuk ke surganya Allah. Satu-satunya alasan kenapa kamu bisa masuk ke surganya Allah adalah karena Allah ridho sama kamu. Gimana caranya Allah ridho? Adalah dengan dicinta sama Allah, nggak dibenci. Nah, sifat takabur ini adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah. Dan dikatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebiji kesombongan meskipun sebesar biji zarah. Jadi hati-hati teman-teman. Kita harus banyak-banyak istighfar. Semoga kita terhindar dari orang-orang yang bersifat sombong. Bukan cuma buat dibenci sama Allah dan Rasul-Nya, kita juga akan dibenci oleh masyarakat sekitar. Gitu. Karena masyarakat kita tuh punya insting gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang sombong nih, ngapain gitu kan ditemenin. Terus mata hatinya akan terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Maksudnya apa? Orang-orang yang ngerasa benar, orang-orang yang ngerasa bahwa dirinya itu paling kuat, paling hebat, itu ngerasa bahwa pendapat dia itu yang paling utama gitu. Pendapat yang lain itu cuma remahan-remahan yang nggak ada daya. Maka ini akan menjadi hal yang menghalangi mereka untuk memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk, memperoleh kebenaran. Yang keempat, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. Yang terakhir, dimasukkan ke dalam neraka. Kalau misalnya di dalam ayatnya jelas dibilang bahwa mereka tidak akan masuk surga, maka satu-satunya tempat mereka kembali adalah neraka. Itu dampak negatif dari sifat-sifat takabur yang harus kita hindarin. Gimana caranya kita menghindari sifat-sifat takabur ini? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita banyak kurang dan banyak lemahnya, teman-teman. Meskipun rumah kita gedongan,
harta kita nggak habis-habis, hidup kita sehat-sehat aja, dan semacamnya, harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang banyak kurangnya dan banyak lemahnya. Contoh yang pernah aku dengar, temanku pernah bilang kalau manusia itu adalah makhluk yang hina, di mana makhluk sosial yang nggak pernah bisa apa-apa sendiri gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, waktu kita lahir, kita tuh harus dikandung sama ibu kita selama 9 bulan. Harus disapih selama 2 bulan. Harus dijagain, harus dirawatin. Bahkan pas lahir belum bisa jalan, itu harus dipegangin biar nggak jatuh. Kita harus punya bangunan buat kita tinggal, dan kita harus ada dokter biar kita bisa keluar dari perut ibu kita. Kita nggak bisa apa-apa sendiri tuh. Nggak bisa tiba-tiba kayak teori sains tentang adanya dunia tuh karena tank tiba-tiba ada gitu ya. Dari satu titik muncul tank gitu. Enggak. Tapi proses kita itu adalah proses yang panjang. Yang dimana kita membutuhkan orang lain dalam proses itu gitu. Hal ini yang harusnya kita mulai pahami sebagai bentuk bahwa kita adalah makhluk yang butuh orang lain dan banyak kurangnya, banyak lemahnya gitu. Yang kedua adalah menyadari bahwa kehidupan di dunia ini cuma sementara. Sehingga buat apa sih sombong kalau misalnya semuanya yang kita punya saat ini bakal kita tinggal kok gitu. Terus yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Bersifat rendah hati dan ikhlas dalam melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Maaf ya kalau misalnya ada jeduk-jeduk, itu ada di depan ada tetangga main bola basket. Nah, kita bakal masuk ke dalam sifat hasad, teman-teman. Apa sih hasad gitu kan? Hasad ini adalah perasaan seseorang di mana mereka nggak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh satu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Kita nggak merasa senang terhadap kesenangan orang lain gitu ya. Contoh, misalnya ada tetangga kita beli sesuatu hal yang baru, tuh hati kita langsung ngerasa bahwa ih, ngerasa nggak bahagia gitu. Ada orang happy, bukannya ikut happy malah sedih gitu kan. Ini termasuk daripada sifat-sifat hasad yang seharusnya nggak ada di dalam diri manusia. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'dil lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ayat ini diturunkan ketika ada salah satu perempuan yang bilang kepada Rasulullah, ngadu gitu ya sama Rasulullah, wahai Rasulullah, kok bisa sih Allah nggak adil gitu ya, membedakan antara laki-laki dengan perempuan gitu kan, enak banget gitu ya, laki-laki mereka tuh perintahnya enak banget gitu, mereka disuruh jihad gitu, perang dia dalam agamanya Allah, kalau misalnya mereka mati mereka jadi syahid gitu. Sedangkan perempuan tuh enggak gitu, perempuan tuh cuma disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh taat atau bakti sama suaminya, sama orang tuanya, udah mereka masuk surga gitu. Maksudnya kok kayaknya kok kayak gini doang gitu. Dan maka turunlah ayat ini sebagai anggapan bahwa nggak usah iri terhadap apa-apa yang udah Allah karuniakan, udah Allah lebihkan gitu. Sebagian dari kamu dengan sebagian yang lain, semuanya itu ada porsinya masing-masing gitu kan. Di laki-laki ada apa yang mereka usahain, di perempuan pun ada dari apa yang mereka usahakan gitu. Kita cuma perlu minta dan mohon sebagian dari karunia-Nya Allah. Dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kita butuhin gitu. Nah, kita next teman-teman. Tapi meskipun sifat hasad ini adalah sifat yang buruk, ada loh sifat hasad yang diperbolehkan sama Allah. Kita boleh iri sama dua orang ini. La hasada illa fisnatain. Jadi Nabi SAW bersabda, ada hadisnya, bahwa nggak boleh
hasad kecuali pada dua orang ini. Rajulun atahullah malang fasulita ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah, lalu digunakan untuk menegakkan hak dan kebenaran. Jadi orang-orang yang punya duit yang banyak, terus ngeluarin uang sebanyak-banyaknya, untuk apa? Untuk nolong agamanya Allah. Ini termasuk orang-orang yang boleh banget kita iriin gitu, kayak, ya Allah, coba aja aku yang punya duit banyak, terus aku yang bagiin ke mereka gitu, orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah itu tuh boleh banget tuh hasad sama orang-orang semacam ini. Yang kedua adalah kita boleh hasad kepada orang-orang yang warajulun atahullahul hikmah fahwa yakfi biha wa yu'allimuha. Orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu lalu diamalkan kepada orang lain. Kita tuh boleh banget ngerasa iri, ngerasa hasad gitu sama guru-guru gitu ya, yang Allah udah kasih mereka ilmu, terus mereka amanahkan, mereka amalkan kepada orang lain gitu. Nggak cuma ada doang di dalam kepala mereka gitu kan. Nah, ini termasuk daripada sifat-sifat hasad yang diperbolehkan. Nah, ada 3 jenis hasad menurut Imam Al-Ghazali yang membahayakan manusia. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ketika kita mengharapkan orang lain yang mendapatkan sebuah nikmat, itu kita mendapatkan orang lain yang mendapatkan nikmat ini kehilangan nikmatnya, terus kamu yang dapetin. Itu termasuk daripada tingkatan yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Contoh, misalnya ada orang baru beli HP, handphone gitu ya. Terus kamu ngarepin semoga aja handphone dia hilang, biar aku yang punya handphone. Biar aku aja yang punya handphone kayak dia. Jadi itu adalah tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang kedua adalah mengharapkan kenikmatan orang lain ini hilang, meskipun dia nggak dapat. Misalnya, semoga aja handphone dia hilang, gitu doang. Nggak sampai dia ngedapetin kenikmatan orang lain itu. Nah, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan dia nggak ngerasa ridho terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, meskipun dia nggak ngarepin orang itu kehilangan nikmatnya. Jadi kayak, cuma cibir-cibir doang gitu loh, kayak, dia baru beri handphone gitu. Ngerasa bahwa Allah tuh nggak adil banget gitu, kok dia dikasih gitu. Julid banget. Nah, itu 3 tingkatan yang membahayakan manusia. Sifat hasad yang membahayakan manusia. Apa dampak negatifnya? Yang pertama, ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip diragukan keimanannya. Rukun iman yang keenam itu adalah beriman kepada qada dan qadar gitu. Kita beriman, percaya kepada apa-apa yang Allah takdirkan, apa-apa yang Allah tentukan. Aku tuh nggak merasa khawatir dalam kehidupan, karena aku yakin bahwa setiap proses kehidupan yang aku jalanin, semuanya adalah rencana Allah gitu. Contoh paling simpel aja. Aku itu pernah ngajar di SMK selama 6 bulan. Dan aku adalah orangnya terencana gitu. Jadi selama 6 bulan tuh aku harus ngapain aja sih? Apa sih yang aku ajarin ke mereka? Terus per tanggal itu aku harus ngapain gitu. Misalnya aku udah punya di bulan ini, aku bakal ngebahas materi ini. Sampai bulan ke-6 tuh udah aku susun gitu ya, semuanya. Terus aku bakal ngasih materi ini, aku akan kasih tugas ini, aku bikin PPT-nya segini. Itu tuh udah bener-bener rencana, itu udah mateng banget gitu. Aku print, dan itu kayaknya hampir 13 lembar rencana aku selama 6 bulan gitu ya. Tiba-tiba, pas aku dalam perjalanan 6 bulan ngajar ini, tidak ada satupun rencanaku yang terrealisasikan. Jadi semuanya kacau balau, tanggalnya beda, apa yang aku ajarin nggak sesuai, pokoknya semuanya kacau balau. Dan aku mulai paham gitu bahwa satu rencana dalam kehidupanku tentang ngajar aja itu bisa seberantakan itu kalau aku yang rencanain gitu kan. Gimana kalau misalnya rencana ini tentang kehidupan yang jauh lebih banyak gitu, tentang ini gitu. Gimana kalau Allah tuh ya udah ngabulin aja sesuai rencana kamu aja deh. Ya udah deh Mir, ikutin rencana yang menurut kamu baik aja deh gitu. Bisa-bisa hancur udah kehidupanku gitu. Aku merasa tenang karena semua hal yang aku lakuin di dalam hidup ini adalah rencana Tuhan gitu yang sudah menjamin
memberikan yang terbaik untuk kehidupan makhluk-makhluknya gitu. Yang bikin speechless adalah Tuhan merencanakan hal terbaik itu bukan cuma untuk satu makhluk aja, tapi untuk seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Kurang amazed apa gitu Tuhan kita gitu kan. Maka hal yang pertama adalah orang-orang yang melakukan sifat-sifat hasad ini adalah orang-orang yang menentang takdir Allah gitu. Orang-orang yang keimanannya cukup diragukan. Maka orang-orang yang hasad ini adalah orang-orang yang harus banyak-banyak istighfar. Jangan sampai ketika kita ngelihat orang lain bahagia, kita ngerasa, kenapa sih ya Allah? Kenapa dia doang gitu? Ini harus dipertanyakan teman-teman. Yang kedua, gara-gara kita terus-terusan ngerasa bahwa kenikmatan orang lain itu sebagai bentuk ketidakadilan Allah, hati kita bakal jadi susah. Mau ngapa-ngapain rasanya nggak enak. Meskipun kita punya lebih daripada yang orang lain dapetin. Misalnya nih, ada orang lain punya handphone baru beli gitu ya. Terus kita ngerasa bahwa, ya Allah kenapa dia harus kamu kasih handphone sih ya Allah gitu kan. Padahal kamu udah punya 3 atau punya 4 gitu kan. Nggak, pokoknya bukan karena kamu nggak punya, tapi karena kamu nggak seneng aja ngeliat orang lain seneng gitu. Hati kita jadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan kita berdoa kepada Allah. Karena hati kita sibuk apa? Sibuk banget ngurusin kebahagiaan orang lain. Ngerasa nggak rela sama kebahagiaan yang orang lain dapetin gitu. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah. Jadi meskipun kita dapetin jauh lebih besar dari orang lain, tetap nggak ada nilainya di mata kita selain kenikmatan yang orang lain dapetin. Yang terakhir, merendahkan martabat orang lain. Ini sangat amat buruk teman-teman. Dimana kita nggak boleh merendahkan martabat orang lain. Nah, gimana biar kita terhindar dari sifat hasad ini yang punya dampak negatif yang sangat amat buruk gitu ya. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah itu maha adil. Gak ada satupun keadilan selain milik Allah gitu kan. Oke, kita bahas tentang sholat ya. Contoh paling simpel aja ketika kita nggak yakin sama keadilan Allah. Kan kita sering tuh, misalnya kita ada masalah, terus kita bilang, ya Allah kok kayak gini banget sih, kok nggak adil banget sih gitu kan ya. Dalam setiap sholat, ketika kita sholat, terus kita baca doa iftitah, ya kan. Allahu Akbar. Wahai Allah yang maha besar. Allahu Akbar kabira. Wahai Allah yang maha besar, aku membesarkanmu. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillah katsira, dengan pujian yang banyak. Jadi kamu lagi muji Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan maha suci Engkau ya Allah di waktu pagi maupun waktu petang. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Setiap hari dalam satu hari kamu ngucapin 5 kali, ya Allah maha suci Engkau di waktu pagi dan petang, tapi dalam kehidupan kamu nggak meyakini bahwa Allah maha adil, kan konyol gitu. Kayak misalnya kamu bilang Allah tuh maha suci, nggak ada satupun hal-hal buruk yang pantas untuk dinisbatkan kepada Allah, nggak ada satupun sifat-sifat buruk yang ada, itu hal-hal yang mustahil ada di zatnya Allah gitu ya. Terus kamu bilang kalau Allah nggak adil, berarti omongan yang kamu selalu omongin 5 kali dalam sehari ini itu menafikan gitu, adalah hal yang bohong. Kenapa kamu ngomong gitu? Terus yang kedua adalah gimana caranya? Yang kedua adalah memperbanyak rasa syukur. Terus kita harus menjaga sifat rendah hati, ngerasa bahwa kita tuh bukan apa-apa, kita tuh nggak pernah jadi apa-apa selain cuma jadi hambanya Allah. Allahu Akbar. Misalnya Allahumma anta rabbik la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu. Kita cuma hambanya Allah kan. Jadi tuh merasa bahagia aja gitu jabatannya sebagai hamba Allah gitu. Terus senang bantu orang lain. Kadang kebanyakan manusia yang sekarang gitu ya, nggak ngerasa senang ketika ada orang lain datang pas dia butuh doang gitu. Padahal khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kenapa sih kamu nggak ngerasa senang ketika orang lain butuh kamu? Harusnya senang dong. Justru akan sangat mengkhawatirkan ketika orang lain nggak datang ke kamu ketika mereka butuh gitu kan. Harus senang bantu orang lain. Terus mempererat tali silaturahmi. Yang terakhir, mendahulukan kepentingan dibandingkan kepentingan diri sendiri.
Ini dia pembahasan kita tentang takabur dan hasad. Hal yang selalu aku kasih tahu ke anak-anakku ketika aku lagi menjelaskan materi ini adalah uh, aku bilangnya gini, nah, nggak ada satupun hal negatif atau sifat-sifat negatif kayak foya-foya, ria, sum'ah, takabur, hasad. Nggak ada satupun sifat-sifat tercela ini yang punya dampak positif buat badan, buat tubuh kita, buat kehidupan kita. Semua sifat-sifat negatif, semua sifat-sifat tercela tadi, atau sifat-sifat tercela yang lain, itu pasti dampaknya negatif buat diri kita. Maka, kita harus menghindari sifat-sifat tercela ini. Karena ibaratnya, seluruh sifat-sifat tercela ini adalah ibaratnya, itu kayak kita minum racun, tapi ngarepinnya orang yang mati. Sifat hasad, sikap takabur, itu kayak ibaratnya tuh kita minum racun, tapi ngarepnya orang mati, gitu kan. Agak konyol, gitu. Maka, yang harusnya teman-teman pahami adalah, mari sama-sama berupaya untuk menghindari sifat-sifat tercela ini. Menjadikan orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah dan berupaya untuk melakukan sifat-sifat terpuji yang masih banyak banget loh teman-teman. Semoga Allah juga mempermudah saya dan teman-teman dalam melakukan itu. Mari kita berjuang. So, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat teman-teman dan buat saya pribadi. Kurang lebihnya, kurangnya itu milik Miranda seorang. Seluruh lebihnya itu adalah hal yang Allah berikan. Nextnya kita bakal ngebahas tentang materi-materi atau pelajaran-pelajaran lain. Jadi kita akan bikin partnya, kita bikin babnya sesuai sama materi pelajarannya. Kayaknya fokusnya YouTube ini akan fokus ke ilmu pengetahuan. Jadi kita bakal banyak-banyak belajar biar bisa sama-sama sharing. So, selesai. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Stop.